Halo, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Bagian kedua dari video ini mengenai keamanan akun Facebook. Kali ini saya akan bicara bagaimana mengamankan privasi yang jauh lebih dalam daripada video yang pertama. Dalam video yang pertama kita sudah melihat bagaimana kita menggunakan tools dari privacy checkup dari milik Facebook. Kita sudah lihat apa saja yang boleh kita share, tanggal lahir, dan seterusnya, phone number, posting, dan sebagainya secara global. Nah, saya juga sudah bicara kenapa kita harus mengamankan itu, consideration seperti apa saja yang perlu kita perhatikan. Nextnya kalau kita lihat, friend request. Siapa yang boleh friend request kita? Apakah semua orang yang bisa friend request? Jadi kalau kita membuat everyone berarti kadang-kadang kalau terlalu banyak yang bisa request ke kita, itu kadang-kadang juga bisa mengganggu juga gitu. Jadi kalian bisa punya opsi untuk melakukan yang bisa add ke kalian itu adalah orang-orang yang sudah berteman dengan teman yang ada di friend listnya kalian. Jadi bukan totally stranger bisa add langsung di situ. Tapi balik lagi, ini kembali lagi kepada ke opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Nah, saya mau memperdalam itu adalah bagaimana ini seperti yang tadi itu, siapa yang tadi itu yang bisa send kita punya friend list. Saya set kepada friend of yang bisa send friend list. Saya bisa set kepada friend of friend. Lalu siapa yang bisa look up kita punya email. Jadi kadang-kadang orang mencari di sini search itu berdasarkan dari sisi email address kita. Boleh nggak orang menemukan akun kita berdasarkan email address yang ada di situ? Di sini kita bisa set sama seperti sebelumnya itu, mau everyone, friend of friend, friend, atau only me. Jadi kalian bisa punya opsi yang bisa dilakukan setting di sini. Atau berdasarkan dari sisi nomor telepon gitu. Saya menyarankan seperti yang saya bilang tadi itu, kita menggunakan email yang di attach dengan akun Facebook ini adalah bukan email yang berhubungan dengan banking ataupun transaksi yang lain. Demikian juga halnya juga dengan nomor teleponnya. Jadi pisahkan. Jadi betul-betul dipisahkan antara kegiatan sosial dengan kegiatan transaksi finansial ataupun kegiatan sensitif yang lain yang berkaitan dengan email address maupun nomor telepon. Terutama adalah nomor HP. Nah, bagian terakhir itu adalah apakah kita mau search engine yang di luar dari Facebook bisa hook up kepada kita punya profile. Misalnya kita masuk ke Google search engine ataupun Bing atau dan lain-lainnya, search Tarolai, apakah ketemu akun Facebook saya. Kalau saya buang di sini. Jadi turn off. Jadi supaya orang akun Facebook, kalau buat saya akun Facebook itu adalah urusan personal saya. Jadi tidak setiap orang yang bisa add saya. Jadi saya yang lebih mengarah kepada apa yang mencari teman. Jadi bukan teman yang cari saya gitu. Oke, nextnya lagi itu adalah kalau kita klik di sini apps dan ini keliru dari privacy, timeline and tagging. Timeline and tagging itu adalah kita punya opsi yang lain. Siapa yang bisa post kita punya timeline. Jadi kalau kita lihat di sini, seseorang bisa post ke, misalnya orang melihat profil saya di sini. Jadi seseorang bisa melakukan posting di sini terhadap timeline saya. Otomatis apapun yang dia post di sini adalah itu adalah akan masuk ke dalam timeline saya. Nah,
Kalau saya memilih, kalau saya pribadi itu ada saya tidak ada yang bisa melakukan posting terhadap di timelinenya saya. Jadi dengan demikian saya bisa menghindari terutama sebetulnya juga public profile ya. Jadi jangan sampai orang post di timelinenya kita dan sesuatu yang buruk lalu itu berpengaruh dan dibaca setiap orang terutama juga friend listnya saya gitu kan. Jadi saya mau mengkontrol itu. Jadi tidak setiap orang bisa post di dalam timelinenya saya. Gitu. Siapa yang bisa melihat posting yang ada di timelinenya saya? Jadi kalau seandainya kalian membuka bahwa yang bisa mempost itu, jadi orang yang belum kalau saya set seperti ini, friends, berarti orang yang belum menjadi friend list saya, dia tidak bisa post di timelinenya saya di sini. Ini tidak akan muncul gitu di timelinenya saya. Jadi kalau kalian memutuskan itu hanya friend list kalian, kalian punya opsi selanjutnya itu adalah siapapun yang post di timelinenya kalian yang bukan dilakukan oleh Anda sendiri, siapa yang bisa baca? Nah, jadi kalian punya opsi di sini siapa yang bisa siapa yang bisa other post. Jadi siapa yang bisa melihat postingan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi hanya specific friend atau jadi Anda bisa kontrol tidak nggak setiap orang bisa post, tetapi orang bisa lihat siapapun yang post di timelinenya Anda. Nah, jadi kalian punya opsi di sini. Jadi kalian bisa pilih apakah everyone, public, jadi artinya orang tidak bisa post, tapi orang public bisa baca. Atau teman dan dari teman. Jadi kalau misalnya A itu adalah teman saya, lalu dia post ke timeline saya, kalau saya set di friend list ini, orang-orang yang bukan di friend listnya saya tetapi di friend listnya dari temannya saya itu dia masih bisa baca di situ. Nah, jadi punya opsinya lagi. Ini standar friends accept siapa saja, jadi friend list saya kecuali orang-orang tertentu dan seterusnya. Nextnya adalah apakah kalian mengizinkan share orang lain share kalian punya post ke dalam mereka punya story. Jadi mungkin kalian post sesuatu lalu postingan kalian itu dicomot sama orang, artinya di share ke ini. Nah, kalian bisa punya kontrol di sini untuk melakukannya di sini allow atau tidak gitu. Kalian bisa punya opsi juga untuk melakukan sensor terhadap orang-orang yang melakukan postingan di timelinenya kalian. Tagging, siapa yang bisa membaca tagnya kalian? Jadi misalnya kita susah mengkontrol siapa yang bisa nge-tag saya. Kita nggak bisa mengkontrol misalnya si A bisa di timelinenya mereka posting sesuatu dan dia nge-tag saya, tetapi saya punya kontrol si A itu posting di timelinenya dia lalu dia tag saya, berarti postingan dia itu akan bisa dibaca oleh semua teman-teman friendlistnya saya. Berarti seseorang bisa mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya dan sebagainya dan saya di tag di situ, berarti orang-orang dalam friendlist saya itu juga bisa membaca hal itu. Nah, kalian bisa mengkontrol di sini siapa yang bisa melihat tagnya dari yang ada di timeline itu. Nah, biasanya saya di sini kontrol di sini itu adalah only me. Jadi siapapun boleh ngomong tentang tag dan saya, tetapi itu hanya muncul di timelinenya saya dan tagnya saya itu tidak akan muncul sama sekali. Nah, misalnya ada seseorang yang post tentang saya dan nge-tag saya, berarti saya akan mendapatkan notification sebetulnya bahwa seseorang tag saya, tetapi tagnya itu tidak akan visible terhadap friend listnya saya. Dan saya bisa mengkontrol itu. Sebentar. Nah, saya bisa melihat dari sini user activity. Dalam user activity itu saya akan melihat di sini akan muncul si A nge-tag saya, dan dari situ saya bisa punya kontrol bahwa hapus tagnya.
Jadi saya punya opsi itu. Begitu saya set hapus tagnya itu hilang. Dan si orang itu tidak akan bisa nge-tag saya lagi. Jadi kalian punya kontrol yang cukup baik di situ terhadap apa saja yang bisa dilakukan. Jadi tentang tagging. Jadi siapa yang boleh nge-tag saya dan maksud saya siapa yang boleh melihat postingan yang di dalamnya ada tag tentang saya. Yang kedua adalah kalau kita di tag itu audiens itu bisa bisa melihatnya lagi apa enggak gitu. Nah, ini adalah opsi untuk melihat review-reviewnya terhadap yang sudah terjadi. Oke, demikian video saya kali ini mengenai keamanan sosial media yang berdasarkan dari sisi timeline dan tagging. Mudah-mudahan berguna. Berhati-hatilah dalam bersosial media dan juga bertanggung jawablah. Jangan lupa selalu subscribe YouTube channel saya dan masih banyak lagi video-video selanjutnya.